Jadi tadi ya terkait 30% bagi kita sebenarnya udah lewat tanda kutip ya. Jadi sekarang bagaimana kita semua partai dan caleg perempuan menunjukkan kemampuannya bahwa dicalegkan itu bukan pelengkap. Jadi ada mars kita ya di KPP itu bukan perempuan bukan pelengkap, tapi dia harus menjadi pejuang, pelopor. Nah, masalahnya ini mungkin yang pertama saya akui sendiri mungkin banyak perempuan yang belum siap gitu, baru sebatas memenuhi kuota. Apalagi dengan PKPU yang tadi kita bicarakan dengan Bang Robi juga bahwa PKPU tadi yang disampaikan Mbak Tita memang ada kemunduran, walaupun itu otomatis melawan undang-undang ya, yang sudah menetapkan tentang afirmasi 30%. Dan KPPI, ini saya berbicara KPPI walaupun saya dari PKS, mendorong agar kemudian kita tetap dengan kuota 30% dan PR bagi kita para perempuan ya untuk berusaha menunjukkan bahwa kita mampu mengisi kuota tersebut dengan tadi di partainya dan juga artinya gini, ketika sekarang kan lagi penentuan nomor nih, pemberkasan, pasti ini lagi ada nomor urut berapa dan sebagainya, walaupun kita tidak tahu juga ini sistem tertutup apa terbuka. Nah, kalau tetap terbuka kan berarti punya peluang yang sama mau nomor berapapun. Cuma kan tentu harus ada kesiapan dari perempuan. Jadi sekali lagi bukan pelengkap. Insya Allah di KPPI dan alhamdulillah juga sudah terus kita bina ya perempuan-perempuan politik, bukan hanya dari satu partai tapi berbagai partai. Kemudian berbicara ide. Ide kebetulan saya ini sekalian juga tadi MLC kan ngiklan juga ya. Saya juga mau maju ke DPR RI insya Allah. Tentu saya harus bawa ide dong, ide yang harus diwujudkan. PR yang masih menjadi PR terbesar bagi Provinsi Kepri misalnya di pusat adalah terkait, dan ini disuarakan juga sama PKS, itu terkait RUU Kepulauan ya Bang Robi ya. RUU Kepulauan dari zaman saya di DPRD Provinsi Kepri sampai saya sudah enggak di sana, enggak tembus-tembus. Nah itu kan harus ada kepedulian pemerintah pusat. Artinya gini, pemerintah pusat harus melihat Kepri ini kan 96% maritim, kelautan, tapi pembangunan yang berbasis kelautannya belum nampak gitu. Jadi kalau misalnya saya diberikan jalan ke sana, tentu harus ada yang terus memperjuangkan hal itu. Kenapa? Karena akan berimbas kepada pendapatan dari Kepri itu sendiri. Kita ketahui kan sekarang PAD Kepri masih bertumpu kepada pajak kendaraan bermotor. Padahal 96% lautan. Itu terkait Labuh Jangkar juga udah kayaknya udah agak bosan gitu membahasnya gitu, bolak-balik, tapi ternyata belum ada ini ya dari tahun berapa udah masukin ke APBD keluarin lagi gitu karena memang belum ada hasilnya, masih zonk. Kemudian juga kalau berbicara perempuan kan dalam berbagai, bukan hanya masalah perempuan saja, tetapi kita ketika sudah jadi wakil, jadi caleg ya berbicara seluruh aspek masyarakat. Pertama mungkin kalau lihat Kepri secara keseluruhan atau Batam misalnya kan dirancang sebagai daerah industri. Nah itu banyak kasus-kasus perempuan, tenaga kerjanya, ibu pekerjanya, kemudian juga secara ekonomi, UMKM dan sebagainya. Nah ini kan harus didudukan itu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah terkait pekerja, terutama di Batam yang memang pekerjanya sangat banyak dan 60% penduduk Kepri memang di Batam, tentu memang semua caleg saya kira ataupun cakada gitu ya pasti kan akan melihat Batam ya secara ininya. Dan tentu dia harus memperhatikan masalah-masalah yang secara keseluruhan di Kepri, wabil khusus misalnya untuk teman-teman yang akan maju di Kota Batam juga tahu apa yang mau dibawa. Jadi ide pertamanya tentu dari masalah ekonomi, dia harus ada pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi. Alhamdulillah saya melihat di Kepri kemarin ketika habis COVID itu yang struggle itu memang UMKM, dan banyak UMKM tuh yang masih mikro gitu, yang masih kecil, dan itu kan perlu support. Ya alhamdulillah juga saya melihat pemerintah pusat maupun provinsi maupun kota sudah mendukung ya, ada akses permodalan walaupun mungkin belum semua, perizinan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang dibutuhkan oleh UMKM. Kemudian pekerja
pekerja perempuan harus aman ya secara kan ada juga yang kena nasib dan sebagainya. Kemudian juga ada juga pekerja perempuan yang butuh apa ya, rumah singgah agar anak-anaknya tidak terpisah jauh dengan ibunya ketika bekerja. Mau tidak mau cobalah lihat pekerja di Kepri atau di Batam itu banyak pekerjaan perempuan yang punya anak-anak yang perlu juga diperhatikan. Jangan sampai ibunya bekerja, mungkin juga banyak yang tulang punggung gitu, yang bukan tulang rusuk aja tapi tulang punggung keluarga, otomatis pemerintah harus hadir gitu ya. Nah itu. Kemudian juga terkait misalnya karena saya ranahnya mungkin akan ke pusat, DBH, dana bagi hasil migas, itu juga harus lebih ini ya, pro ke daerah ya Bang Robi ya. Kalau saya lihat dari komposisi selama ini masih jauh gitu. Nah ini mungkin sebenarnya dengan RUU Kepulauan bisa ada apa ya, kayak RUU kayak undang-undang otonomi khusus kan berarti ada kekhususannya. Nah RUU Kepulauan juga pasti harusnya ada lebih seperti dulu DAU misalnya, dana alokasi khusus. Saya ingat awal-awal tahun saya masuk Dewan 2006 ya, itu tuh pusat tidak memasukkan aspek kemahalan lautan. Itu nggak masuk, mikirnya darat semua. Terus kita gitu, masa laut disamain dengan darat, beda. Akhirnya masuk dalam komponen dana alokasi umum gitu. Jadi sebenarnya kalau mau berbicara ide tadi yang harus diperhatikan perempuan pekerja itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua ekonomi, mau tidak mau banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Terus UMKM ya tumbuh, bagaimana UMKM Kepri ini bisa menembus pasar internasional. Kalau produksi mah udah banyak. Baik. Terus apa sih namanya, label apa sih izin terus halal dan sebagainya, alhamdulillah sudah ada fasilitasinya, tinggal gimana bisa menembus pasar yang lebih luas lagi. Baik. Meningkat. Mungkin kasih, itu sih sedikit ya. Sedikit ya. Lengkap tuh. Oh lengkap. Paket komplit. Paket komplit sedikit banyak. Baik.